Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan postingan di tab komunitas, kita bakalan bahas mengenai settingan final dari Android System WebView ya teman-teman. Jadi setelah settingan ini mungkin kita nggak bakalan bahas dulu untuk Android System WebView-nya, sembari nunggu versi betanya masuk gitu ya, update-annya teman-teman. Karena di sini saya udah bergabung ke versi beta, tapi belum ada update yang terbaru sehingga untuk Android System WebView-nya harus masih menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Quick Shortcut Maker untuk membukanya. Baru nanti mungkin setelah update untuk Android System WebView-nya bakalan muncul di laci aplikasi. Oke ya teman-teman, saya udah kembalikan dulu ke defaultnya sehingga di sini tidak ada notifikasi dari Android System WebView. Hal ini saya tujukan takutnya ada teman-teman yang misalkan baru menonton video ini, dan kalau kita lanjutkan ya dari part yang kelima kemarin mungkin ada yang kebingungan dengan settingannya gitu ya. Kalau kita nerusin, maka di sini saya bakalan ini ya teman-teman, bakalan mulai lagi dari awal di mana ada settingan-settingan terbaru yang bakalan kita bahas. Dan untuk settingan kali ini juga kerasa spesial teman-teman karena bakalan di-combine dengan aplikasi performance mode ya. Dimana untuk performance mode ini support di Android 10, Android 11, dan Android 12. File Android 10, Android 11 untuk performance modenya saya dapatkan dari kreator asal Filipina ya teman-teman. Namanya itu adalah Eco Gaming. Dan saya juga udah izin via Facebook ya. Dan beliau juga mengizinkan untuk aplikasinya saya review. Oke, untuk Android 10 berarti performance modenya versi 10, Android 11 ya versi 11. Nah, untuk Android 12 ini adalah hasil ekstrakan dari device saya sendiri yaitu Realme 9 Pro. Nah, bagi teman-teman yang misalkan udah menggunakan Android 12, dicek dulu aja ya di aplikasi, kemudian di manajemen aplikasi, karena seharusnya untuk Android 12 itu udah ada performance modenya. Nah, teman-teman di sini tampilkan dulu aplikasi sistem semuanya, kemudian tinggal dicari aja performance mode. Nah, di sini adalah aplikasi performance mode default atau bawaan dari device saya. Di sini kita nggak bisa uninstall, kemudian tidak bisa juga dinonaktifkan. Dan itulah ciri dari aplikasi default atau aplikasi bawaannya. Oke ya teman-teman, untuk Android 9 ke bawah mohon maaf, saya tidak punya untuk filenya gitu ya. Oke, langsung aja kita bakalan bahas untuk settingannya di Android System WebView. Masuk aja ke Quick Shortcut Maker. Untuk Android 10, 11, 12, dan 13 mungkin ya. Android System WebView-nya bakalan ada di sana. Tinggal diklik aja seperti ini dan ada WebView Developer Tools. Bagi Android 9 ke bawah, nah teman-teman bukanya itu katanya gitu ya. Dari teman-teman yang Android 9 ke bawah, itu menggunakan aplikasi Quick Shortcut Maker sama, tapi bukannya itu via Chrome ya, karena Android System WebView-nya tidak muncul di Quick Shortcut Maker. Oke, kita klik aja seperti ini, kemudian masuk ke coba, kemudian di sini ada flags ya teman-teman. Yang pertama kita bakalan bahas settingannya itu tentunya bakalan memaksimalkan apa? Yaps, kita bakalan memaksimalkan dulu untuk GPU-nya. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 settingan. Dimana di video-video sebelumnya kita udah bahas ya fungsi dari 5 settingan GPU ini ya. Kita tinggal enablekan aja ya teman-teman. Kemudian ignore GPU blocklist tinggal di-enablekan aja. Dan selanjutnya ini tinggal di-enablekan, ini tinggal di-enablekan aja, ini tinggal di-enablekan aja. Nah, bagi teman-teman yang misalkan tidak menyimak dari part yang pertama sampai part yang kemarin, nah di sini juga ada keterangannya ya teman-teman. Misalkan nih disable GPU restoration. Disable GPU restoration berarti menonaktifkan ya, menonaktifkan GPU restorasinya, dan di sini hanya mengaktifkan CPU-nya saja gitu ya di keterangannya teman-teman. Tinggal diterjemahkan aja gitu dengan menggunakan terjemahan karena di sini menggunakan bahasa Inggris. Oke, yang kedua, kita bakalan setting di bagian Vulkan gitu ya. Dimana Vulkan ini berfungsi untuk mengurangi overhead di CPU-nya. Oke, langsung aja. Untuk Vulkan ada 2 teman-teman, WebView Vulkan teman-teman enablekan, kemudian WebView Vulkan Intermediate Buffer teman-teman aktifkan juga. Sip ya, berarti udah ada 7 ya settingan. Nanti kita bakalan ini ya, bakalan rekap, bakalan hitung di akhir teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman tulis aja dengan pencahariannya itu adalah throttling ya. Nah seperti ini teman-teman. Untuk throttling kita bakalan bahas hanya 2 aja. Yang pertama WebView disable package allows throttling. Nah teman-teman di sini aktifkan aja atau enable, dan surface cinch throttling ya teman-teman tinggal aktifkan aja. Nah di sini juga enable throttling of surface cinch to improve rotation ya teman-teman. Artinya itu ya aktifkan pelambatan untuk surface cinch untuk peningkatan gitu ya.
Nah, di sini ada untuk keterangannya, teman-teman bisa terjemahkan aja. Oke, selanjutnya kita bakalan bakalan cari aja pinch. Nah, di sini teman-teman kita bakalan pinch. Nah, di sini kita tinggal cari aja untuk yang ada white. Nah, ini nih, yang atas teman-teman. Pinch seed expiration ya. Fungsinya itu memaksa semua variasi dianggap berakhir gitu ya. Oke, kita tinggal enablekan aja seperti ini. Selanjutnya yang akan kita ini ya adalah trading, teman-teman. Trading. Nah, seperti ini teman-teman tinggal aktifkan aja. Selanjutnya apalagi ya, teman-teman? Oh iya, selanjutnya teman-teman aktifkan aja use ya. Use G. Nah, di sini ada use glass 2 for OPR. Nah, teman-teman tinggal aktifkan aja, di-enablekan seperti ini ya. Selanjutnya yang akan kita bahas itu ada di bagian ini ya, teman-teman. Measure. Wait. Measure. Nah, di sini ya, teman-teman, ini settingan terakhirnya. Teman-teman tinggal aktifkan aja. Sip, mantap. Kalau udah seperti ini, kita bakalan recap ya, ada berapa settingan yang telah kita bahas di video kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 settingan di versi final ini, teman-teman ya. Selanjutnya, jangan dulu ditutup ya, teman-teman, untuk videonya. Di sini kita bakalan install ya aplikasi performance mode, karena di sini Realme C31 menggunakan Android 11, berarti saya gunainnya yang versi 11, teman-teman. Nah, saya bakalan buka terlebih dahulu untuk filesnya. Kemudian di sini udah ada ya, teman-teman. Saya tadi udah kirimkan performance mode yang versi Android 11, kita tinggal install aja. Oke, nah di sini performance mode berhasil untuk diinstal. Bagi teman-teman yang misalkan mau mencari di laci aplikasi, nggak bakalan ada ya untuk performance modenya, karena itu adalah aplikasi sistem. Teman-teman masuk aja ke pengaturannya masing-masing, kemudian masuk aja ke aplikasi ya, teman-teman. Di mana ya aplikasi di Go Edition? Wait, saya bakalan cari dulu. Oke, mana ya? Nah, ini nih aplikasi. Kemudian di sini lihat semua aplikasi teman-teman semuanya. Setelah itu tinggal dicari aja performance mode apakah udah ada atau belum gitu ya. Nah, di sini udah keinstall teman-teman dengan ukurannya 64 KB. Di bagian baterai teman-teman nanti tinggal izinkan aktivitas di latar belakang gitu ya, supaya untuk si aplikasinya itu bisa bergerak di latar belakang alias bisa bergerak di background device kalian masing-masing. Ingat, sesuaikan dengan versi Androidnya. Kalau Android 10 ya pakai versi 10, Android 11 pakai versi 11, Android 12 pakai versi 12. Bang, gimana kalau maksa? Android 10 pakai Android 11 misalkan, atau pakai Android 12. Ya nggak bakalan keinstall teman-teman semuanya ya. Nanti bakalan ada tulisan aplikasi tidak terinstall. Oke, teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini ya. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya dislike saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.